Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ervina Damayanti. Saya dari kelas 2B dengan NPM 2331111024. Di sini saya ingin memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia dengan tema pengukuran tekanan darah pada manusia. Dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Novita Triwahyuni M.Kes, dan yang kedua Ibu Anissa Mulia Anasis M.Biomed, dan yang ketiga Ibu Dr. Siti Nurjanah M.Si. Dengan asisten praktikum yang pertama Kak Astriani, dan yang kedua Kak Husnul Khotimah. Pengertian pengukuran darah. Tekanan darah adalah tekanan yang dihasilkan oleh darah yang dipompa oleh jantung terhadap pembuluh darah. Tekanan ini terus-menerus akan berada dalam pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir secara konstan. Gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding pembuluh bergantung pada volume darah yang terkandung dalam pembuluh dan listensibilitas dinding pembuluh. Jika volume darah yang masuk ke arteri sama dengan volume darah yang keluar dari arteri selama periode yang sama, maka tekanan darah arteri akan konstan. Nilai tekanan darah dipengaruhi oleh perkalian curah jantung dan tahanan perifer yang menyebabkan perubahan volume-volume cairan yang mengisi pembuluh darah. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik dan terhadap tekanan diastolik. Yang dimaksud dengan tekanan darah di sini adalah tenaga yang dikeluarkan oleh jantung pada darah untuk dapat mengalir melalui pembuluh darah. Ukuran tekanan darah dinyatakan dalam bentuk mmHg. Hg merupakan singkatan dari hydrargyrum, yaitu merupakan air raksa yang ada di dalam tabung tensimeter. Jadi, jika tekanan darah seseorang adalah sebesar 120 mmHg, maka maksudnya adalah tenaga yang dikeluarkan oleh jantung pada darah untuk mendorong air raksa di dalam tabung tensimeter setinggi 120 mmHg. Faktor yang mempengaruhi tekanan darah yang pertama, curah jantung. Curah jantung adalah volume aliran darah dari jantung melalui ventrikel dan biasanya diukur dalam liter per menit. Curah jantung dapat dihitung dengan volume sekuncup dikalikan dengan detak jantung. Yang kedua, ada resistensi vaskular perifer. Resistensi pembuluh darah perifer mengacu pada kepatuhan yang merupakan kemampuan setiap kompartemen untuk memperluas dan untuk mengakomodasi peningkatan konten. Dan yang ketiga, ada volume darah yang beredar. Volume darah yang bersirkulasi adalah jumlah darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Peningkatan aliran balik vena meregangkan dinding atrium tempat beroreseptor khusus berada. Yang keempat, ada viskositas darah. Viskositas darah merupakan ukuran kekentalan darah dan dipengaruhi oleh keberadaan protein, plasma, dan unsur pembentuk di dalam darah. Yang kelima, elastisitas dinding. Elastisitas dinding pembuluh darah mengacu pada kapasitas untuk kembali ke bentuk normalnya setelah diregangkan dan dikompresi. Selanjutnya, cara menggunakan sphygmometer atau tensimeter. Yang pertama, orang yang akan diukur tekanan darahnya berbaring atau duduk. Selanjutnya, manset tensimeter diikatkan pada lengan atas sekitar jari di atas lipatan siku. Dan yang kedua, stetoskop diletakkan pada arteri brachialis yang berada pada lipatan siku. Dan yang ketiga, sambil mendengarkan denyut nadi, tekanan di dalam tensimeter dinaikkan dengan cara memompa
sampai sekitar 140 mmHg. Jika orang yang kita ukur terkena hipertensi, naikkan hingga 160 mmHg sehingga denyut nadi tidak terdengar lagi, kemudian tekanan di dalam tensimeter pelan-pelan diturunkan. Dan yang keempat, pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, baca tekanan yang terdapat pada batas atau permukaan air raksa yang terdapat pada tensimeter. Dan yang kelima, pada proses pengukuran tekanan darah, di dalam tensimeter tetap diturunkan. Suara denyut nadi akan terdengar lebih jelas, sampai suatu saat suara denyutan terdengar melemah dan akhirnya menghilang. Kesimpulannya yaitu, tekanan darah di atas biasa dituliskan 110/80 mmHg. Artinya, sistolnya 110 mmHg dan diastolnya 80 mmHg. Dan tekanan darah itu termasuk normal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.